Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vlog Yusuf Otomotif. Apa kabarnya semua sobat vlog? Semoga semuanya pada sehat ya. Nah, di konten kali ini sobat vlog, gue mau review tentang interior dari Honda Mobilio 2014. Dan kebetulan yang mau gue review ini adalah Honda Mobilio eCVT 2014 yang udah gue punya setahun yang lalu. Dan kali ini gue mau review secara detail ya. Mungkin kalian tadi udah lihat sekilas cuplikannya ya kan. Sekarang gue mau lebih detail lagi apa aja yang ada di bagian dashboard, kemudian apa aja yang ada di sini ya, kursi, kemudian apa aja yang ada di sisi-sisi sampai ke bagian bagasi. Oke? Simak terus videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini karena subscribe itu gratis. Check it out. Nah sobat vlog, ini adalah Honda Mobilio 2014 dengan panjang berukuran 4,3 meter dan luas kabin 1,6 meter ya. Mobilio ini adalah low MPV 7-seater ya kan, artinya dia muat 7 penumpang, dirilis sejak 2013 dan memiliki pasar hingga tahun 2020 ya. Karena 2021 hingga kesini dia udah mulai redup nih penjualannya. Oke, yang pertama kita bahas dulu mulai dari bagian pintu ya. Pintu ini door trimnya itu menggunakan material plastik ya kan. Di sini udah ada auto lock, jadi kalau kalian kunci dari sisi driver ya, itu bakalan ngunci ke semua sisi ya kan. Dan untuk fitur yang ada di sini itu ada left and right, artinya ini buat mengatur spion ya kan, tapi bukan spion ininya yang bergerak, tetapi kacanya ya yang bergerak. Nah, ini mengatur L, right, dan ini untuk mengatur posisi apakah dia naik ya kan, terus turun ke kanan dan ke kiri. Dan untuk ini adalah window lock ya, jadi kalau kalian yang buat punya balita atau bayi dan suka main-mainin jendela ya kan, naik turunin jendela, kita kunci aja supaya dia tidak bisa memainkan jendela ya kan, biasanya itu bisa tuh kan gitu. Dan ini door lock ya kan, mengunci secara otomatis. Ini adalah fitur window locknya, jadi kalau yang ini itu ada tulisan auto ya kan, tapi tulisan auto ini dia hanya bisa ke bawah aja, tidak bisa ke atas nanti. Dan ini untuk fitur-fitur pengatur di semua sisi jendela ya. Dan ini ada pocket ya kan, dia pocket biasanya gua gunain buat naruh koin, pak ogah ya kan, paugahan. Dan kemudian ini ada pocket juga buat air minum ya kan, di sini muat botol seukuran air mineral 600 ml, dan kemudian di sini ada sisi-sisinya. Ini juga bisa kalian taruh buat payung ya kan, atau apalah yang bisa kalian taruh. Dan ini adalah audionya. Secara audio dia standar ya kan, karena dia audio standar jadi nggak terlalu ngebas banget. Tapi kalau kita mau pakai fitur bass, ya kan, di audio yang di sebelah sana itu udah enak banget kok, udah easy listening gitu loh. Masuk ke pintu bagian kedua ya. Pintu bagian kedua itu tidak sama persis dengan pintu bagian pertama, karena itu adalah mode utama untuk driver, jadi untuk mengatur segalanya. Nah, ini kalau untuk pintu nomor 2 ya, ini dilengkapi dengan door lock ya kan. Kalau udah dikunci dari pintu utama, tentu dia tidak bisa di utak-atik ya kan, kecuali untuk ngebuka aja gitu. Terus ini juga ada windownya buat buka, tapi ini bukanya setengah aja gitu loh. Dan ini ada buat pocket juga kan. Terus di sini ada 2 cup holder ya kan, ini bisa muat aqua atau air mineral ya 600 ml. Dan juga di sini bisa buat buat bekal juga lah, buat naruh roti kan atau apalah gitu. Tangannya di pintu nomor 2 ini dia belum ada audionya ya. Kalau di pintu pertama kan dia ada audionya. Jadi kalau kita pengguna Mobilio 2014 ya, itu kalau mau nyetel audio atau nyetel musik, itu suaranya tidak full terdengar ke bangku di bagian 2 ya. Dia di minimal di bangku pertama aja, jadi kayak agak ngebindeng gitu loh suaranya. Oke sob, sekarang kita masuk ke bagian dashboard ya. Dashboard ini adalah bawaan dari Honda Mobilio, masih asli, masih original, nggak ada modifikasi apapun ya kan.
kecuali head unit aja, karena ini emang bawaannya waktu dulu ya. Karena ini gue beli second, jadi kayaknya sih menurut gue ini bawaan head unit dari awal ya kan, karena bisa kelihatan ini tombol source-nya itu udah lepek banget ya kan, udah terkelupas. Oke, lanjut ke sini dashboard dulu. Nah, di dashboard ini ada 4 blower AC, 1, 2, 3, 4, dan semuanya itu mode bisa buka tutup ya kan, bisa buka tutup. Nggak kayak yang mobil apa ya, kalau ada sih di Avanza atau Expander dia kan bisa ke kanan ke kiri atau naik turun ya. Kalau ini mode blower kayak gini aja, buka tutup gitu loh. Bagian sini sebenarnya kalau kalian mau tambahin fitur tambahan ya, kalian bisa banget nih, bisa di sini ya. Kalian biasanya sih di sini buat tombol-tombol lampu kalau kalian punya variasi lampu ya kan. Kemudian di sini juga kalau kalian punya variasi bisa juga ya kan, ditaruh, bisa cup holder juga bisa, atau tempat apa naruh kopi ya kan, bisa juga nih kalian tambahin di variasi gitu. Ini adalah odometernya, coba kita nyalain ya. Nah, inilah tampilan dari odometer tadi ya. Nah, kalau di sini tadi kan sobat vlog bisa lihat ya, di sini ada indikator buat transmisi maticnya P, R, N, D, S, L sampai L. Kemudian di sini ada handbrake ya kan, di sini ada buat indikator kalau penumpang ya, tapi ini khususnya di driver aja sih. Kalau kalian penumpang yang lain di sebelah kiri sini kalau belum apa sih ngeklik seat belt, dia ininya tetap aja belum hilang ya kan. Ini untuk sisi di driver aja gitu. Kemudian di sini ada indikator aki, kemudian di sini ada indikator oli. Ini juga ada indikator bensin ya. Bensin biasanya kalau gua udah E ya, udah empty banget gitu loh, udah E banget, di sini biasanya indikatornya nyala hijau, warna hijau. Terus di sini juga ada indikator radiator. Kalau emang radiatornya itu terlalu hot banget, terlalu panas banget, nah itu bakalan muncul di sini ya kan. Kemudian di sini juga ada fitur ABS, juga ada buat yang pintu ya, kalau dia kebuka ya belum nutup, coba nih kita cobain ya. Tuh ya kan. Nah, kalau udah ditutup dia bakalan, nah indikatornya mati di sini. Terus di sini ada airbag ya. Kemudian ini di bagian atasnya juga ada buat lampu ya kan. Coba kita nyalain. Tuh lampu. Kemudian di sini ada lampu sen di sini. Dan ini indikator kalau untuk apa sih, posisi setirnya itu masih ngunci. Dan di sini untuk RPM-nya. Seperti itu. Odometer udah selesai, sekarang kita masuk ke fitur yang ke selanjutnya ya. Bagian odometer udah kita ulas, sekarang kita ulas bagian sini ya, lampu-lampu. Nah, ini udah jelas banget ya, di sini ada buat sen ya kan. Terus ini kalau ke sini lampu jauh, kemudian ini lampu kedip ya, lampu kedip. Sorry, kalau ini lampu jauh ke bawah. Kemudian di sini ada ini ya, lampu senja, dan kemudian di sini ada lampu utama gitu. Dan ini untuk colokan kuncinya, ini mode standby ya, ini mode semua nyala, AC bisa nyala, ini mode aki, dan ini untuk starternya gitu, dan ini untuk kuncinya. Terus lanjut ke sini, di sini ada rear ya. Biasanya kalau ditekan ke atas ya, itu si wiper bakalan ngedip aja sekali udah berhenti. Kemudian kalau ini buat yang wiper belakang ya kan, wiper belakang. Dan kemudian ini ada intensitasnya itu kan, ini ada off, terus intermediate, low, dan high. Biasanya intermediate itu cuma sesekali aja nyala, sejeda beberapa detik. Kemudian kalau low ya mode standar aja ya kan wipernya. Kalau yang high ini mode cepat, biasanya kalau terjadi kabut atau hujan yang lebat kita pakai yang cepat seperti itu. Ini ada lampu hazard ya, sobat. Di sini ada lampu hazard. Terus di sini ada tombol-tombol AC ya kan. Ini mode blowernya itu bisa 1, 2, 3, 4 ya kan. Dan ini untuk mode apa sih ya, temperaturnya bisa sampai dimaksimalin ke sini. Kemudian ini adalah fog lamp ya kan, fog lamp ya. Biasanya kalau lampu ini dinyalakan untuk lampu senja juga atau berkabut. Kemudian di sini ada AC ya, AC di sini biasanya kalau diginiin ya kan, tidak di on kan, biasanya AC-nya itu
tidak dingin, kalau di ini dingin. Dan kemudian ini mode anginnya ya kan, ini ke kepala atau ada memang yang buat ke bawah juga. Karena kalau di setel sini biasanya AC-nya bisa muncul ke bawah juga ya. Kemudian ini untuk sirkulasi udaranya ya. Kalau ini sirkulasi udaranya itu tidak masuk ke dalam mobil ya kan, tapi terpental balik keluar mobil ya, dari udara dari luar mobil ya kan. Kalau ini biasanya udara yang masuk ke mobil gitu loh. Ini udara yang masuk ke mobil seperti itu. Ke bawah ya, di sini ada untuk buat charger ya. Kebetulan ini gue pakai yang ini. Ini kalian bisa beli juga di link deskripsi ya, iPhone. Ini cukup awet sih, udah dipakai sekitar ya 5 bulanan lah. Ini buat chargernya. Kemudian ini juga bisa buat untuk apa ya, buat api rokok juga ya kan, atau bisa buat ngechat apa, ngecas-cas yang lainnya. Ini power outletnya 12 volt ya. Kemudian selain itu di sini juga ada buat kantungnya ya. Ini biasanya dipakai buat, kalau gua biasa dipakai buat tempat-tempat headset. Kalau ini biasanya buat cup holder ya kan. Ini di sini ada 2 kanan kiri, buat sisi satu, buat sisi satu. Kalau kalian punya pasangan kan satu-satu tuh nggak rebutan cup holdernya. Dan kemudian ini transmisi maticnya ya, terdiri dari 6 transmisi P, R, N, D, S, L. Kalau kalian mau tahu artinya, kalian bisa lihat video gue yang sebelumnya. Dan ini materialnya masih plastik semua ya. Tuh dashboard masih material plastik. Ini handbrake-nya di sini ada ya kan. Kemudian ini ada cup holder lagi gitu loh. Dan kita lanjut ke bagian sini ya. Ini buat media penyimpanannya dan media penyimpanan dashboard ya. Ini penuh banget coba. Lihat barangnya masuk ya sebanyak ini, jadi lumayan luas. Kalau kalian mau nyimpan sesuatu, biasanya nyimpan dokumen, kotak P3 atau barang-barang hal yang penting-penting lainnya, kalian bisa masukin ke sini ya. Uang-uang kembalian bisa masukin ke sini juga gitu. Tuh lihat ini audionya ya, untuk pintu yang sebelah driver ya. Di sini ada 2 pocket. Kalau kita lihat di sisi driver tadi ada 1 pocket aja. Kalau ini berhubung dia tidak ada fitur-fitur untuk door-nya, jadi dia ada 2 pocket ya, ada 2 kantung gitu. Terus di sana standar sih sama kayak pintu utama, bedanya dia ada 2 pocket aja gitu. Dan bang, ada yang tanya tuh SRS airbag-nya di mana? Di sini ya, SRS airbag-nya kalau kalian beli Honda Mobilio 2014 apalagi bekas, dicek ya. Ininya SRS airbag-nya ya, kondisinya bagus atau tidak ya. Dan ini material dashboardnya itu menggunakan plastik semua ya. Jangan heran karena memang Mobilio karena waktu pada zamannya itu apa ya, untuk memangkas ongkos produksi, jadi dari segi interior kabin maupun eksterior itu materialnya dikurang-kurangin untuk memangkas biaya produksinya, jadi supaya lebih murah masuk ke pasar Indonesia. Nah, itulah ulasan dari bagian dashboard ya, bagian dashboard. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke bagian atap dari kabin Mobilio. Ya, ini materialnya jelas ya kan. Ini adalah bukan kaleng-kaleng. Sebenarnya ini materialnya besi tipis ya kan. Jadi, dan ini untuk busanya juga agak lumayan tipis, tapi menurut gua kalau untuk ketahanan panas ini efektif kok nahan panas. Gua beberapa kali bolak-balik Cirebon Cilegon, Cirebon Bandung, ini nggak kegerahan sih di sini ya. Dan untuk atapnya sendiri dilengkapi dengan 2 anti panas ya. Aduh, lupa gua namanya ini apa. Ini ada kaca di sini, kemudian di sini juga ada kaca ya, biasanya buat ibu-ibu nih suka ngaca ya kan. Gue juga suka ngaca sih sebenarnya. Dan ini ada lampu ya, di sini ada lampu mode utama, terus ini lampu door atau lampu pintu. Spionnya masih standar banget ya kan. Dan ini sebenarnya bisa dipakai buat apa sih? Ini juga ya variasi. Kalian biasanya bisa dikasih tisu juga nih. Sekarang kita masuk ke bagian jok ya, atau kursi dari Honda Mobilio 2014. Ini kalau jok yang ada di depan ini sebenarnya modenya itu mode racing ya, atau mode pembalap.
Dan untuk material busanya enjoy kok, alhamdulillah ya, ini empuk. Dan di sini ada untuk seat beltnya ya, seat beltnya lengkap ya, lengkap dua-duanya ada seperti itu. Untuk alas dari Mobilio sendiri ya, itu kalau kalian beli baru pada zamannya itu kayaknya udah bonus ini deh, udah bonus alasnya. Tapi kalau untuk karpetnya itu beli sendiri ya. Dan untuk karpet selera, kalian mau pakai karpet yang bludru kayak gini atau karpet yang plastik, nanti kalian bisa cek di link deskripsi untuk beli yang murah-murah ya. Itu kalian bisa. Dan ini untuk Honda ECVT 2 pedal. Di sini ada buat footrest, sorry gue lupa, ini footrest, dan ini untuk rem, dan ini untuk injekan gasnya. Dan di sini ya untuk fitur alarmnya biasanya ada di sini gitu. Ini adalah kursi di bagian kedua atau kursi penumpang di bagian kedua ya. Untuk alasnya juga ini gue pakai karpet bludru ya kan, bisa kalian cek di link deskripsi. Dan ini untuk kursi penumpangnya tidak bisa dimaju mundurkan ya, hanya bisa dinaik turunkan aja seperti ini. Tuh, ini jadi kursi penumpangnya itu bisa dilipat seperti ini. Dan ini ada petunjuknya ya, hati-hati. Jadi kalau penumpang yang belakang di bagian ketiga sini belum mundur kakinya, jangan ditutup dulu ya. Ini udah ada locknya ya kan di sini. Ini juga ada ya di sini. Ini bisa dilipat ya untuk kursi-kursinya gitu. Jadi gampang banget buat kalian yang mau naik, jadi tinggal naik aja ke sini gitu loh. Yang gue bilang tadi, untuk headrestnya ya, dia udah bisa di naik turunkan kayak gini tuh ya. Jadi kalau yang penumpang punya postur tubuh yang tinggi seperti Fitra Eri, mungkin ini headrest ini tidak jadi masalah karena dia udah dilengkapi headrest. Dan untuk kualitas busanya, joknya juga empuk ya kan, hanya di beberapa bagian di sini tipis. Tuh, tipis, nggak setebel yang di bagian depan gitu. Dan untuk jarak antar kaki, ini gue tinggi 169, di supir masih lega kok, masih lega ya, asalkan gak egois aja si supir gitu. Dan ini ada gundukan ya, di sini ada gundukan. Jadi kalau yang mau penumpang yang mau di sini di tengah ya kan, agak lumayan tersiksa sih sebenarnya. Kalau di bangku sini itu mestinya anak kecil nih, di tengah-tengah anak kecil lah, umuran 12 tahun lah maksimal ya kan, karena kalau udah yang SMA tuh untuk perjalanan jauh agak tersiksa. Di bagian jok kedua juga ini udah dilengkapi dengan sabuk pengaman ya sob ya. Sabuk pengamannya bisa diambil dari sini. Nah dari sini, ini untuk sabuk pengamannya. Tapi kalau untuk yang ini ya, itu buat di bagian tengah ya. Bagian dari plafon kabin di bagian nomor 2 ini ya. Di sini kalian kelihatan ya, kita bahas yang ini dulu deh. Ini ada AC ya, sampai 3 fan ya, atau 3 kipas maksimum. Dan kalau kalian beli bekas, gue saranin kipas yang di belakang ini dicuci ya, karena ini bau kalau nggak dicuci, karena dia kan jarang banget nih dibersihin. Atau kita juga bisa sih nyuci sendiri. Tutorial nyucinya ada di video gue sebelumnya ya, dan itu simple banget. Dan gue nanti pengen bikin konten tentang AC cleaner di bagian belakang. Oh ya, ini udah double blower, jadi di belakang ada, di depan sini juga ada ya, bagian sini tuh ya. Dan untuk material kabin sama, di sini ada pegangan pintu, di sini juga ada. Dan untuk lampunya di sini juga udah dilengkapi lampu ya kan, udah ada door lamp, ada lampu utama juga ya kan, komplit lah. Cuman minusnya audio aja nih yang nggak ada nih. Jadi kalau kalian para pengguna Mobilio nyetel lagu ya, kalau kalian emang seneng banget, nyaman banget buat musik, gue saranin pasang audio di belakang ya. Emang sebenarnya udah ada di sini, cuman biar apa ya, biar asik aja gitu loh kedengerin musik. Di bangku kedua, di penumpang kedua juga udah ada. Kita masuk ke bagian terakhir ya, ini bagasi atau di bagian penumpang ya, yang nomor 3. Nah ini untuk kursinya itu bisa dilipat ya,
seperti ini, bisa diturunkan. Wait, seperti ini untuk kursinya. Kalian bisa ini juga ya, bisa dinaik turunkan kalau nggak ada barang-barang. Dan ini udah ada sabuk pengamannya juga ya. Di sini udah ada klikannya di dalam. Ya, untuk material busanya sama seperti di bagian kedua, dia agak tipis ya. Jadi kalau yang di bagian ketiga ini apa ya, sabar-sabarlah kalau perjalanan jarak jauh karena lumayan capek sob kalau di sini ya. Dan ini untuk headrestnya itu bisa dinaik turunkan juga seperti ini gitu. Dan ini adalah bagasinya. Oh ya, tadi gue sebut sini ada audio ya, jadi untuk di bagian penumpang ketiga ini ada audio juga ya kan. Jadi lumayan lah. Terus di sini juga ada kantung ya kan. Di sini biasanya buat naruh HP ya kan. Cuman di sini ya mobil 2014 yang apa ya, ekonomis fitur sih gue nyebutnya. Karena sepadan juga dengan harganya. Jadi nggak ada, jangan berharap ada USB ya kan, USB car. Sini ada cup holder. Bagian kiri, bagian kanan juga ada ya kan. Terus di sini juga ada dilengkapi audio. Jadi kanan kiri ada audio. Dan di sini nanti kita cobain untuk kursi penumpangnya ya, jaraknya seberapa. Nah, ini gue udah ada di bangku ketiga ya kan, atau di kursi ketiga penumpang ya. Ini udah pegang banget tuh ya. Nah, ini kita cobain ya jaraknya seperti apa. Ini ada headrestnya, bisa kita tarik. Nyaman kok. Ini headrestnya juga apa, teteg ya atau netep gitu loh. Lipat dulu ya untuk bagian kedua, hati-hati kaki. Ups, up. Nah, seginilah jaraknya. Untuk gua ukuran 169, berat badan 68 kg. Cukup nyaman kok. Masih ada sisa segini. Ya. Kalau kita sendirian sih kita bisa tiduran ya kan di bagian gini. Gitu lah. Nyaman kok, nyaman. Lumayan lah buat ukuran gue, kecuali emang yang tingginya 170-180 kalian harus ada di bangku kedua lah, atau di bagian supir karena itu lebih luas ya. Mobilio itu bagasinya 223 liter. Jadi 223 liter itu bisa muat sepeda lipat, koper, galon, dan 5 tas di sini. Oke. Ini adalah bagian bagasinya ya. Kita tutup aja. Oke sobat vlog, jadi seperti itulah untuk pembahasan daripada interior Honda Mobilio 2014 ya, pembahasan yang in-depth karena gue pengen nge-review lengkap dan kasih tahu secara lengkap. Jadi bagaimana kalian punya experience, kalian punya pengalaman sebelum membeli Honda Mobilio 2014. Dan menurut gue dan hasil riset ya kecil-kecilan dari berbagai platform di media sosial atau aplikasi, untuk harga Honda Mobilio 2014 eCVT itu dibanderol di antara harga ya 105 juta sampai 125 juta ya. Dan itu adalah harga yang menurut gua adalah harga yang sangat relatif aman, relatif murah di tahun 2023. Dan untuk di bawahnya ya, untuk tipe S, tipe E justru bisa lebih murah daripada itu. Bahkan kalau di Jakarta yang ekstraksi itu juga bisa mencapai di harga 90 jutaan gitu. Dan untuk Honda Mobilio Prestige ya, itu tentu saja dibanderol dengan harga 125 juta ke atas. Kalau bisa sih menurut gue kalian beli yang RS, karena kalau RS fiturnya secara lebih lengkap, dan untuk head unitnya juga biasanya pengguna yang RS tuh udah bawa apa ya, kayak head unit yang Android gitu. Jadi udah ada layarnya, terus kemudian di belakang juga udah ada apa kamera parkir ya, kamera parkirnya seperti itu. Dan untuk secara tampilan RS juga udah lebih sporty, lebih cakep. Kalian juga bisa di apa ya, ada variasi di atasnya gitu loh, kayak ada untuk antenanya juga antena hiu kalau nggak salah, atau kalian juga bisa di beli antena hiu dia, nanti gue cantumin juga linknya di deskripsi. Oke, sekian dulu, gue nggak terlalu berlama-lama. Nanti mudah-mudahan gue juga bisa bikin review secara lengkap tentang eksterior dari Honda Mobilio 2014. Oke, sobat vlog, terima kasih yang udah support channel ini. Gue nggak bosan-bosannya untuk tetap ingatin ke kalian, jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.